Ya, yang alma mater nih, bantu-bantu pater nih. Yang typing di bawah ini tuh. Pak Dre, titip ada pertanyaan sedikit. Siap. Ya, izin, Remo Cafe. Dalam kisah Yesus ditolak di Nazaret ya, di Injil Lukas 4:16 itu, pada saat itu kan Tuhan Yesus diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya yang dibacakan. Berarti implikasinya pada zaman Yesus dan para rasul itu kitab suci sebenarnya sudah ada ya, Pak Tera. Hanya perjanjian lama. Perjanjian baru kan belum ada. Nah, yang mau saya tanyakan pada awal-awal itu, pada zaman Yesus dan awal-awal gereja para rasul itu, eh, kitab suci yang perjanjian lama yang digunakan oleh para rasul itu adalah Septuaginta atau Tanakh Yahudi ya, Pak Tera? Pater atau saya? Ya, itu Bapak punya itu, langsung di layar besar. Mereka menggunakan Septuaginta. Mereka menggunakan Septuaginta. Karena itu ada 351 kutipan dalam perjanjian baru yang diambil dari kanon Alexandria. Jadi kanon Alexandria itu 2 abad sebelum kedatangan Yesus. Dan itu ada protokanonik dan deuterokanonik. Yang pertama dikatakan bahwa penolakan dalam sekolah Jamnia itu tahun 90. Karena itu kalau kita mau lihat Marcel, 2 Timotius 3 ayat 15. Kalau tidak ya ayat 15 benar. 2 Kalau tidak Timotius 1 Timotius. ya. 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Oke. Sejak kecil, oke. Paulus katakan kepada uskup Timotius. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tahan di situ dulu. Kat. Referensi Paulus ini kepada uskup Timotius itu adalah Septuagint, adalah kanon Alexandria. Karena apa? Karena yang pertama, Timotius itu bapaknya Yunani. Jadi harus berbahasa Yunani. Itu bukan bahasa Ibrani. Maka referensinya bahwa sejak kecil dia punya bapak orang Yunani. Dia harus omong apa? Yunani. Karena linear patriarkat. Dia harus omong apa, Kat? Yunani, Pak Dre. Ibrani atau Yunani? Yunani. Dan Timotius ada di mana? Timotius ada di mana? Di Efesus ya. Efesus omong bahasa apa? Yunani. Kalau dia dari kecil, dia omong bahasa Yunani, artinya kitab yang dikenal itu kitab apa? Kitab Yunani. Kitab Yunani, kanon Alexandria. Sedangkan tahun 90 baru dikeluarkan Deuterokanonik oleh sekolah Jamnia. Contoh, Timotius ditulis tahun berapa? Tahun 90 itu mulai penulisan yang terakhir adalah Wahyu. Artinya Tesalonika tahun 50 dan sekitar sampai 60-an ke bawah ditulislah surat-surat Paulus yang lain. Sebelum dia mati ya, tahun 60, 67, 60, 65, 66, 67. Artinya yang di situ yang dikenal oleh Timotius dari kecil adalah kitab apa? Adalah kanon apa? Kat. Kanon Alexandria. Kanon Alexandria atau Septuaginta itu ada 351 kutipan perjanjian baru yang diambil dari kanon Alexandria. Contohnya ya. Contohnya dalam bahasa Ibrani Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 itu tidak diterjemahkan sebagai perawan. Di sana diterjemahkan sebagai anak darah atau perempuan muda. Hanya di dalam bahasa Yunani lah diterjemahkan sebagai perawan. Artinya
rasul-rasul di dalam Matius, contohnya di dalam Lukas atau di dalam Matius 1 atau Lukas 1:26 itu dikatakan perawan atau anak darah. Kalau begitu, yang dikenal oleh para rasul bukan dalam bahasa Ibrani. Contohnya, kita omong terjemahan dalam bahasa Ibrani. Marcel, bantu dulu. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu, suatu Sebuah tanda. pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perempuan muda, Pater. Perempuan muda. Itu bahasa Ibrani. Tetapi bagaimana Lukas mengekspresikan itu bukan lagi perempuan muda, melainkan perawan. Lukas 1:26. Siap, Pater. Pergi ke seorang perempuan muda atau pergi ke seorang perawan? Artinya yang dikenal oleh Lukas, yang dikenal oleh gereja, yang dikenal gerejawan, yang dikenal oleh para rasul adalah apa? Ibrani atau Yunani? Contoh kecil, Lukas 1:26. Gabriel pergi ke seorang perempuan muda supaya sesuai dengan Yesaya dalam Ibrani, atau ke seorang perawan yang sudah sesuai dengan Yunani. Dalam bulan Lukas yang 1:26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang perawan, Pater. Tadi Yesaya Lukas para rasul menggunakan Ibrani atau menggunakan Yunani? Karena di situ dikatakan, diterjemahkan sebagai perawan, artinya bukan perempuan muda yang di dalam bahasa Ibrani, melainkan perawan, virgin, yang diterjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani. Mau bukti bagaimana lagi? Bukti bahwa Yesus merayakan pentabisan Bait Allah itu hanya ditemukan di Makabe. Bukti bahwa Ibrani omong tentang 7 anak perempuan dengan 7 anak yang dibunuh, itu hanya dapat di Makabe, dapat di Ibrani. Bukti bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru, Roh Allah akan menaungi engkau, itu hanya ada di 2 Makabe 2 ayat 5, selanjutnya sampai 8. Artinya, yang digunakan oleh para rasul itu Ibrani atau Yunani? Pertanyaan untuk kamu. Septuaginta Alexandria atau Ibrani punya? Septuaginta. Selesai. Untuk saja pendeta mengatakan bahwa itu bukan ambil dari Septuaginta, itu punya kebodohan historis bagi saya. Atau tidak mau terima? Bagaimana dengan itu Deuterokanonika? Penolakan terhadap Deuterokanonika bagaimana? Penolakan Deuterokanonika itu bukan orang Protestan dulu, kayak itu sebenarnya penolakan oleh orang Yahudi. Sekolah Jamnia tahun 90 bersamaan dengan Wahyu itu dituliskan. Ini ngeri sekali ya, saya bilang kok tahun Sekolah Jamnia tahun 90 atau Kanon Palestina mengeluarkan Deuterokanonika itu karena alasan berbahasa Yunani, tetapi nanti kita lihat alasan prinsipalnya apa. Itu pada saat Wahyu ditulis. Dan Yohanes menekankan ini tahun 90 dan juga bersamaan dengan Sekolah Jamnia mengeluarkan Deuterokanonika, dan pada saat itu Yohanes menulis Wahyu 22 dan dalam Wahyu 22 ayat 18-19 ditulis seperti apa? Marcel, barang siapa menambahkan dan mengurangi. Siap, Pater. Wahyu 22 ayat 18-19. Siap, Pater. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini.
Oke, nanti hubungan kota kudus itu apa di Ibrani 12, 22, 23. Tetapi saya mau katakan bahwa dari segi kronologi waktu, buset, kenapa sekolah Jamnia mengeluarkan Deuterokanonika dengan alasan ditulis di luar Israel dan ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi itu sudah diruntuhkan oleh penemuan Qumran 1947, di mana sebelum diterjemahkan ke Yunani, ternyata ada edisi Ibrani dan edisi Aram. Oke. Alasan utama kenapa orang Yahudi menolak Deuterokanonik itu ada di dalam Kebijaksanaan Salomo bab 2 ayat 12 selanjutnya. Ini penting sekali karena apa? Karena mereka akan mengakui, kalau mereka menerima Deuterokanonik, artinya menerima Kebijaksanaan Salomo, mereka harus mengakui yang pertama, mereka harus mengakui Yesus sebagai anak Allah. Yang kedua, mereka harus mengakui mereka yang membunuh anak Allah. Makanya Deuterokanonik harus dikeluarkan. Itu alasan mendasar sebenarnya yang tidak pernah dikatakan. Oke, Marcel, engkau baca dulu. Kebijaksanaan Salomo 2, 12 selanjutnya. Gimana, Peter? Kebijaksanaan Salomo Kebijaksanaan bab 2 Salomo. ayat 12. Bab 2 ayat 12 selanjutnya. Romo lahir besar. Saya kok. Bab 2 ayat berapa, Peter? Dari ayat 12 selanjutnya. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkan dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, Oke, siapa yang menyebut dirinya anak Tuhan dalam perjanjian baru? Yesus. Yesus, oke. Lanjut. Ya. Nanti bagaimana akan dibuat kepada dia yang menyebut dirinya anak Allah? Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar. Matius 23, celakalah. Dan akhir hidup orang benar? Lanjut tadi ya, Peter. Dan akhir hidup orang benar? Baik. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Tahan di situ. Ya. Akhir hidup orang yang benar dikatakan berbahagialah. Berbahagialah. Matius 5 selanjutnya, sabda bahagia. Berbahagialah, akhir hidup orang benar, berbahagialah, dan menganggap Allah adalah Bapanya. Apa yang harus dibuat kepada orang yang menganggap dirinya sebagai anak Allah? Lanjut. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, Bukan. Kembali. Jangan situ. Jangan lari. Kembali ke Kebijaksanaan Salomo. Oh, ya betul. Tidak hanya tadi yang bilang, oke, berbahagia itu ada di Matius, celakalah ada di Matius 3, berbahagia ada di Matius 5. Oke, lanjut. Kembali ke Kebijaksanaan Salomo. Ya. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Tahan dulu. Di dalam peristiwa salib, jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami. Kata penjahat ini. Ya. Oke, lanjut nih. Apakah tentara menggenapi nubuat ini atau tidak? Lanjut. Siap. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya.
Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Di dalam ini siapa yang membunuh Yesus? Orang Yahudi sendiri. Karena dia mengatakan diri anak Allah. Yohanes 5 ayat 18. Kenapa alasan Yesus dicari terus untuk dibunuh? Kenapa? Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Siapa tuh? Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena Tahan dulu. Marcel. Orang mana? Orang apa? Orang-orang Yahudi Berusaha untuk apa? membunuhnya. Apa kita belum tahu alasan apa membunuh dia? Lanjut. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa alasan dia dibunuh? Anak Allah. Anak Allah Dan apa yang dikatakan menyamakan Salomo tadi? Dia dibunuh karena mengatakan dirinya adalah anak Allah. Kalau seandainya kebijaksanaan Salomo itu Deuterokanonik itu tidak dihapus, maka orang Yahudi harus bertanggung jawab. Yang pertama, mereka mengakui Yesus sebagai anak Allah. Yang kedua, mereka membunuh anak Allah. Alasan itu yang utama, bukan alasan lain. Maka orang Yahudi mengeluarkan Deuterokanonik. Kasihan Protestantisme. Kasihan. Semua data ini hilang. Berarti Yang mengeluarkan Deuterokanonika itu sama dengan antikristus ya? Ya betul. Bisa dalam pengertian itu, tetapi saya lebih kepada yang tadi kata Wahyu, yang mengurangi. Oh iya betul. Saya lebih kepada sana karena tidak bisa menambahkan dan mengurangi. Dan ingat bahwa orang Katolik yang menambahkan Deuterokanonik sudah 200 tahun, 2 abad sebelum kedatangan Yesus. Sudah digunakan oleh orang Yahudi juga yang ada di Israel. Tidak bertentangan. Lihat Timoteus tadi, bapaknya orang Yunani. Dari kecil dia suka kenal kitab suci. Tidak mungkin kitab suci dalam Ibrani. Dia pasti kenal kitab suci berbahasa Yunani dan tinggal di mana dia. Dari kecil lahir di mana. Saya analisa itu. Betul, Pak. Oke, yang kedua, kehilangan besar ya bagi saya Protestantisme. Dan Luther tidak berani menghilangkan itu. Dia menaruhnya sebagai apokrif. Dan itu bertahan sampai dengan tahun 1825. Asosiasi Biblis Londres, Inggris, yang mengeluarkan benar-benar kitab suci Deuterokanonik itu dari kitab sucinya orang Protestan. Kehilangan. Jadi bukan Katolik yang menambahkan. Itu framing. Katolik benar bukan menambahkan 7, tapi Katolik menambahkan 27 kitab perjanjian baru. Dari kanonkan di dalam konsili. Yang mereka bilang, itu bapak-bapak gereja, tapi gereja yang mana yang mengkanonkan? Bapak gereja tapi gereja yang mana? Kalau tidak dalam konsili 382, konsili Hippo, konsili Kartago, ditegaskan lagi dalam Trente. Mereka sudah buang di sampah tapi mereka pilih lagi, Pak. Itu tadi jadi persoalan. Jadi itulah kata kesian sekali mereka kehilangan data, kehilangan sejarah dalam pernubuatan sampai kepada Yesus. Kalau pertanyaan bagaimana tanggapan Romo secara pribadi tentang mereka yang tidak menerima Deuterokanonika sebagai bagian dari kitab suci? Tanggapan Romo bagaimana? Pembenarannya setengah dan tidak ada kebenaran setengah. Kebenaran itu satu dan utuh. Kalau tidak bagaimana? Kehilangan 7 kitab yang bernubuatkan kepada Yesus. 7 nubuat terakhir mengarah kepada Yesus. Ingat, lagi tinggal saja 2 abad sebelum kedatangan Yesus.
dan mereka kehilangan itu. Kalau begitu hapus semua 351 kutipan yang ada di dalam perjanjian baru yang diambil dari Septuaginta, kanon Alexandria. Apakah mereka mampu? Berarti menolak Deuterokanonika, menolak juga 351 yang di dalam kitab suci. Yang dikutip dari kanon Alexandria. Berarti mereka tidak punya kitab suci karena hampir semua di dalam. Hanya satu saja. Yudas dengan hanya dua, Yudas dengan Filipi. Makin kurang. Tidak, hanya dua yang tinggal, Yudas dengan Filipi yang tidak kutip. Ya. Memang tadi saya bertanya Padre karena berangkat dari absurditas Protestantisme yang terkait sola scriptura ya Padre ya. Karena bagi mereka kan Alkitab kan satu-satunya otoritas tertinggi, tapi bagi kita kan bukan gereja, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau Scriptura adalah otoritas tertinggi, berarti selama 4 abad gereja tidak benar, karena kitab suci kita kan baru dikanon pada abad keempat gitu. Tetapi kan alasan mereka ya, arisannya mereka bahwa pada zaman para rasul kan sudah ada kitab suci perjanjian lama. Makanya tadi saya bertanya kitab sucinya Septuaginta atau tidak. Ternyata kan Septuaginta. Berarti mereka memberi reason bahwa pada zaman para rasul menggunakan kitab suci Septuaginta, sementara mereka tidak menerima Septuaginta itu gitu loh. Kan lucu. Iya. Makanya tadi saya bertanya gitu, Pak. Terima kasih. Hanya karena ada doa untuk orang mati. Contoh ya, doa untuk orang mati, contoh ya 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Oke. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tobit itu Deuterokanonik? Ya. Deuterokanonik. Tahu nggak ayat ini diambil dari mana? Dari Tobit ya, Padre. Dari Tobit. Ya. Kan lucu. Jadi mau bilang bagaimana? Jadi contoh kecil ya, hal lain. Wahyu 8 ayat 3. Tugas malaikat. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Doa semua orang ini kudus. diambil dari Wahyu 12:12. Tugas malaikat adalah mengambil doa orang kudus dan dihantar kepada Allah. Sudah? 12:12? Tobit 12:12. Oh, Tobit. Tidak, Wahyu kau sudah baca, malaikat punya tugas ambil doa untuk orang kudus. Dari orang kudus ke hadapan Allah. Sekarang itu punya referensinya ke tugas malaikat yang ada di sana. Tobit berapa, Pater? 12:12. Oke. Bentar, Pater. Tobit 12:12. Aduh, mana? Oke. Perjanjian lama. Sesudah pesta perkawinan itu selesai, Tobit memanggil Tobias anaknya dan berkata kepadanya, "Nak, jangan lupa memberi upah kepada orang yang telah 12:12. Bab 12 ayat 12.
Bab 12 ayat 12. Suruh Peter. Rafael, apa kata Rafael kepada pasangannya? Sebentar Peter. 12 ayat 12. Oke. Tobit, waktu engkau dan Sarah memanjatkan doa kepada Tuhan, akulah yang membawa doa itu kepada hadiratnya yang mulia. Rafael, malaikat? Malaikat Malaikat. yang mengatakan itu. Oke, ayat 15-nya. Aku ini Rafael, satu daripada 7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan yang agung, siap untuk Oke. melayaninya. Berarti dia mengambil doa dari Tobit dan istrinya Tobit. ke bawah ke sana. Akulah Rafael, satu dari 7 malaikat. Referensi hanya satu saja di dalam kitab suci perjanjian lama kita ketemukan 7 malaikat. Dan itu diambil oleh Wahyu 8 ayat 2. Referensi 7 malaikat itu. Siapa Peter? Wahyu. Contoh, hapus buang Wahyu karena diambil dari Deuterokanoni. Siapa Peter? Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Dor. Tahan. Hapus buang Wahyu, masih banyak. Saudara dan saudariku yang terkasih. Yang tadi 1 Petrus 4 ayat 8 diambil dari Tobit 12 yang sama ayat 9. Perbuatan baik, sedekah menghapusi dosa. Maka yang bertentangan sekali dengan doktrin sola fide, sola gratia. Maka harus dihapus Deuterokanoni itu. Doa untuk orang mati, makawe, harus dihapus. Karena tidak boleh doa untuk orang mati. Ternyata di perjanjian baru, banyak sekali diambil doa untuk orang mati. Contoh, sedekah mengampuni banyak dosa. Tobit 12 ayat 9. Tadi 1 Petrus 4 ayat 8 tadi, perbuatan baik menghapusi dosa. Sekarang sedekah itu perbuatan baik, menutupi dosa, diambil dari sana. Orang yang suka Tobit memberi 12. Orang yang suka memberi sedekah dibebaskan daripada maut dan dihapuskan semua dosanya. Perbuatan baik. Remy Clau, saya Herodamere di Kolombia. Padre, izin. Adik kelasnya Pater Pami, Pater Mikael yang di Neno. Kami tingkat 1, mereka tingkat 3. Siap. Oke. Ada mau data lain atau bagaimana? Berarti harus hapus. Padre, izin. Hapus semua. Yang Tobit 12:9 ya, 9 yang tadi dibaca itu. Mungkin nanti mohon kalau salah ya, mungkin bisa saja ya ketika Tuhan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya raya itu kan yang terakhir itu Matius. sampaikan jualah seluruh harta milikku supaya selamat kan, ikutilah aku. Mungkin bisa saja dari ini juga ya, Padre ya. Ya karena mereka ambil itu. Oke, saya lihat sebentar Matius itu. Pokoknya ada 351 ya teman-teman. Ada yang mau filenya saya kirim ya. Silakan. Ada yang mau filenya apanya? Saya Boleh, mau Pak. itu. Nanti Saya kirim mau, ke Pak. saya. Oke, file nanti saya kirim. Saya juga Padre. Saya juga Peter. Ada 2 file. Yang pertama penolakan Protestan terhadap Deuterokanoni. Yang kedua 351 kutipan perjanjian baru dari kanon Alexandria. Kasihan dong, dihapus semua dalam pengertian itu ya. Terima kasih Padre, itu saja. Jadi Lukas kutip sekitar 50-an, Markus kutip sekitar 15, Yohanes kutip sekitar hampir 24-25, Kisah Para Rasul sekitar hampir 40-an kutipan dari kanon Alexandria. Banyak, hampir 80-70. Roma banyak sekali. Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika 1, Tesalonika 2, Timotius 1, Timotius 2, Ibrani, Titus. Harus hapus semua kalau itu. Yakobus harus hapus. Petrus 1, Petrus 2 harus hapus. 1 Yohanes harus hapus. Jadi mereka hanya tinggal 2 Yohanes, 3 Yohanes dengan Yudas. Hapus semua itu. Iya, kayak hapus semua. Itu tebalnya Karena seperti kutipan. KY. 351 kutipan dari kanon Alexandria. Padre, kalau hanya 3 kitab itu hanya seperti tebal KY. Zaman dulu buku itu kan bisa sebut KY dulu.
Ada Kaya, garis-garisnya. garis-garis. Liturgi nikah. Tapi terima kasih Padre. Memang sesuai nama ya, Hieronymus. Itu kan santo yang Tidak, Heros ya, Herman. jalan. Oh begitu. Hero, Herman. Mohon maaf Padre. Mohon maaf. Bukan Hieronymus. Saya tidak menerjemahkan ke Vulgata ya. Hanya main bola saya. Ya. Terima kasih Padre. Di kampung beli itu juga kaya. Yang typing kebijaksanaan Salomo bab 2. Kebijaksanaan Salomo bab 2 ayat 12 selanjutnya. 12 dan selanjutnya. Buat bagaimana Yesus nanti dibunuh karena mengakui diri anak Allah. Dan lihat kelihatan pada Yohanes 5:18. Dia mau dibunuh, dicari-cari bukan karena dia melakukan hal lain, tapi lebih kepada mengakui dirinya anak Allah dan demikian mensejajarkan dirinya dengan Allah. Berarti saya kembali, ini Protestan tidak ada kitab suci lagi nih. Ya, berarti hanya bertahan surat kedua Yohanes, Kitab surat KY, kedua, Pak. 3 Yohanes dan Oke. Titus. Tipisnya Titus bukan, lebur. Yudas. tipisnya kayak panduan liturgi pernikahan itu. Tapi Yudas juga mereka tidak boleh terima. Bagi mereka Yudas itu adalah saudaranya Yesus. Tidak boleh pakai surat Yudas juga. Marcel, engkau baca Yudas satu-satu. Siapa? Yudas itu siapa? Engkau baca. Yudas juga mereka tolak karena Yudas itu adalah mereka bilang bukan itu anaknya Maria, itu saudaranya Yesus. Tapi apa pengakuan Yudas sendiri? Yudas Ya. satu-satu. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Saudara Yakobus. Hambanya siapa? Hamba Yesus Kristus. Begitu. Jadi bagaimana? Itu mereka harus tolak karena bilang mereka mau pakai Yudas, mereka bilang Yudas anaknya Maria. Pater, jangan lagi nanti habis mereka. Tidak ada kitab Yohanes suci lagi. bisa terima Yohanes. Yohanes yang sama tulis 5 kitab. Injil, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu. Mereka tidak bisa bilang Yohanes karena Yohanes menerima siapa di rumahnya. Menerima Bunda Maria di rumahnya, murid terkasih. Yohanes 19 ayat 26. Siapa yang terima Maria di rumahnya? Injil Yohanes ya, Pater? Ya, mereka jangan pakai Yohanes juga karena Yohanes terima Maria di rumahnya. Yohanes 9. Injil Yohanes 19 ayat 26. 27. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengar. Injil Yohanes 19. Kau baca ayat apa tuh? 19? 19, 26, 27. 26, 20. Tidak bisa terima Yohanes juga. Karena apa Yohanes? Yohanes terima Maria di rumah. Yohanes 19. Oh, 19 ya, Pak? 26, 27. Oke. Siap. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Aduh, hancur. Hapus Yohanes. Yohanes terima Yesus Maria dalam rumahnya. Hapus buang Cara Yohanes. mereka tolak Karena Maria. 1:15 dikatakan kepada Petrus, engkau mencintai saya lebih dari semuanya, gembalakanlah domba-domba. Tapi Hapus mereka buang tolak Maria. Yohanes. Karena Yohanes bilang, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kau ampuni dosanya, dosanya diampuni. Hapus buang Yohanes yang tulis Wahyu. Kenapa? Wahyu 12 ngomong tentang perempuan itu melahirkan seorang anak raja. Dan ayat 17, setan itu membenci perempuan itu dan pergi menyerangi keturunan yang lain yang taat kepada hukum-hukum Allah dan adalah saksi Kristus. Hapus buang. Karena kalau masih pakai Injil Yohanes, kamu harus terima siapa Maria dalam sudut pandang Yohanes. Injil Yohanes. Pater, kadang mereka pakai ayat itu untuk membenarkan bahwa Yesus punya saudara kandung itu, Pater. Itu tadi kita sudah buka toh. Oke, mereka pakai